Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, anggota kami yaitu ada saya, Kalida Salma Herunisa, kemudian ada Mas Zai, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arisya Putra Zai, nama panggilannya Jai. Kemudian ada Mbak Aulia Sundari. Perkenalkan, saya Aulia Sundari. Kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi mengenai pemodelan sistem dinamis kesulitan bersama menggunakan software PowerSim 10. Nah, kesulitan bersama itu apa sih? Jadi, kesulitan bersama adalah suatu kejadian yang melibatkan dua pihak atau lebih yang bersama-sama menggunakan sumber daya terbatas dan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Kegiatan tersebut kemudian akan berakhir dengan kesulitan bersama. Nah, model kesulitan bersama didasarkan atas struktur dasar batas keberhasilan. Jadi, sekumpulan individu memfokuskan diri pada pemenuhan diri sendiri dengan memakai sumber daya alam bebas seperti air, udara, hewan, dan tumbuhan, serta mineral yang terkandung di dalam bumi. Setiap kasus kesulitan bersama, sumber daya alam tersebut tidak dimiliki oleh suatu kelompok atau individu tertentu. Maka terdapat kondisi-kondisi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tadi sumber daya tidak dimiliki oleh kelompok atau individu. Dan sumber daya diasumsikan sebagai sesuatu yang bebas dimiliki oleh siapa saja. Di dalam kondisi kesulitan bersama ini terdapat pola pemikiran, yaitu setiap pemain di dalam sistem dapat mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memiliki kewajiban untuk membayarnya. Nah, jadi apabila aktivitas eksploitasi tidak pernah mencapai nilai batas, maka kesulitan bersama tidak akan pernah terjadi. Sumber daya alam akan mencapai batasnya apabila eksploitasi terus meningkat. Kemudian pada saat manusia menyadari bahwa sumber daya alam tersebut semakin sulit untuk didapatkan, maka mereka semakin meningkatkan teknologi yang akan menyebabkan kecepatan eksploitasi semakin meningkat. Dan akan semakin mempercepat kemusnahan sumber daya alam tersebut. Pola perilaku kecenderungan terhadap waktu, yaitu yang perilaku pertama mewakili variabel aktivitas total, yang merupakan jumlah dari aktivitas dan hasil kegiatan manusia. Perilaku kedua mewakili variabel sumber daya alam, menunjukkan jumlah sumber daya alam itu sendiri. Perilaku ketiga mewakili variabel pendapatan per aktivitas, menunjukkan pendapatan per aktivitas setiap orang yang menggunakan sumber daya alam tersebut. Kemudian terdapat 3 fase pembentukan perilaku pada model ini. Nah, fase pertama yaitu fase stabil. Pada fase ini, peningkatan aktivitas tidak menyebabkan penurunan sumber daya alam dan pendapatan, sehingga pelaku tidak sadar akan adanya keterbatasan. Fase selanjutnya yaitu fase penurunan sedikit secara bertahap. Nah, pada fase ini konsumsi semakin membesar, sehingga jumlah sumber daya alam semakin menurun. Turunnya sumber daya alam ini menimbulkan kepanikan, sehingga konsumsi meningkat dengan cepat. Kondisi ini menimbulkan fase ketiga, yaitu penurunan jumlah sumber daya alam secara cepat. Nah, untuk mengenali model kesulitan bersama ini bisa dilihat dari gambar 19.2 gitu. Nah, jadi ada 2 orang atau 2 aktivitas yang saling berlomba untuk menguras sumber daya alam. Keuntungan per aktivitas individu mula-mula menunjukkan kenaikan yang cukup berarti. Yang ini nih. Terus kemudian pada suatu titik tertentu
sumber daya alam ini akan mengalami keterbatasan atau sudah mulai habis, sehingga keuntungan itu akan menurun hingga kemudian mencapai titik terendah. Dan di sini terjadi fase yang ketiga nih, penurunan sumber daya alam secara cepat di bagian ini. Kemudian soal latihan. Nah, di sini ada kondisi di mana dua perusahaan penambangan minyak lepas pantai A dan B melakukan eksplorasi cadangan minyak yang ada di Kepulauan Natuna. Mulanya, keuntungan yang diperoleh oleh kedua perusahaan tersebut meningkat secara perlahan-lahan. Akhirnya terjadi booming produksi, menyebabkan keuntungan yang diraih oleh kedua perusahaan tersebut meningkat dengan pesat. Karena cadangan minyak yang ada semakin berkurang jumlahnya, akhirnya keuntungan yang diperoleh pun merosot dengan sangat tajam. Hal ini terlihat berdampak pada keuntungan per individu yang diperoleh. Pada awalnya cukup stabil, kemudian menurun secara bertahap, diikuti dengan penurunan secara cepat dan akhirnya merugi. Adapun cadangan minyak yang tersedia bisa dianggap sebagai target keuntungan yang ingin diraih oleh kedua perusahaan, sehingga jumlahnya bisa dianggap konstan. Nah, latihan ini kemudian akan disimulasikan menggunakan aplikasi PowerSim 10. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan memberitahu nih kepada teman-teman bagaimana membuat diagram simpel kausal. Ya, kita akan klik yang ini. Oke, frame tool. Kemudian kita tarik seperti ini. Nah, klik kanan, ya bebas bebas ya teman-teman ya, mau bentuknya bagaimana bebas, tapi saya pilihnya begini ya. Nah, begini teman-teman. Nah, saya buat bulat begitu ya, oval begitu. Kita perkecil. Nah, tadi kan di soal tersebut ada dua perusahaan, yaitu perusahaan A dan perusahaan B. Maka kita isi, klik kanan, edit text. Nah, kita ketikkan perusahaan gitu ya teman-teman ya. Kita bikin underscore. Nah, kita klik A. Nah, ini artinya perusahaan A teman-teman. Nah, karena ada perusahaan A, maka ada perusahaan B. Kita tinggal copy aja, copy paste teman-teman. Copy, kita paste. Oke. Nah, kemudian kita edit. Nah, kita ganti menjadi perusahaan B. Oke. Jadi sekarang ini kita membuat variabelnya dulu teman-teman. Dimana kita udah ketahui tadi bahwasanya simple causal itu terdiri atas variabel, kemudian nanti ada causal link, kemudian ada link polarity-nya teman-teman. Jadi kita buat variabelnya dulu. Nah, kemudian perusahaan A dan perusahaan B udah ada. Kita buat, setiap perusahaan ini kan pasti memproduksi, ada produksinya gitu teman-teman. Kita buat lagi variabelnya. Kemudian di mana perusahaan ini mendapatkan keuntungan kan ya teman-teman ya. Jadi kita ketik lagi, kita rename, ketikkan keuntungan. Keuntungan per produksi. Oke teman-teman. Produksi. Oke. Biar rapi kita panjangin aja. Oke, seperti ini. Ini masih kurang nih, variabelnya belum lengkap semua, teman-teman. Sudah ada keuntungan per produksi, kemudian total kegiatannya. Ini ada total kegiatan produksinya, teman-teman.
Nah, jadi produksi perusahaan A, produksi perusahaan B, kalau dijumlahin nanti terbentuk total kegiatan teman-teman. Kalau seperti ini kan kita belum tahu ya pengaruh antara variabel yang satu dengan yang lain karena kita belum membuat causal link-nya teman-teman. Tapi kita buat variabelnya dulu. Oh, kita kan mau menambang cadangan minyak teman-teman. Jadi tentu kita buat dong cadangan minyak gitu ya. Kita rename, kita tulis cadangan minyak gitu. Ini terlalu kepanjangan, kita buat seperti ini aja. Oke, kita taruh di sini dulu. Sepertinya udah lengkap untuk variabelnya karena sudah berkaitan begitu ya, ada perusahaan A, ada perusahaan B, ada keuntungan, ada cadangan minyak yang mau ditambangin, kemudian ada total kegiatan. Sekarang kita akan membuat causal link-nya. Untuk menambahkan causal link-nya, maka kita pakai ini teman-teman. Oke, kita tarik biar agak melingkar nantinya. Kemudian kita buat lagi. Oke teman-teman. Nah, ini kita buat causal link-nya agar variabel yang produksi perusahaan ini itu ada pengaruh untuk perusahaan A. Timbal balik begitu ya teman-teman. Oke, kemudian kita buat semuanya ya teman-teman. Semuanya variabel ini kita kasih causal link-nya. Kemudian ini kan masih, ini untuk perusahaan B, ini perusahaan A. Perusahaan A dan perusahaan B, ini terdapat total kegiatan gitu ya teman-teman ya. Dari total kegiatan ini kita buat lagi causal link-nya ke sini. Oke. Sekarang sudah kita buat variabelnya. Causal link-nya sudah ada. Selanjutnya, kita menentukan link polarity-nya, teman-teman. Nah, di mana tadi causal loop terdiri atas variabel, causal link, kemudian link polarity-nya. Nah, link polarity itu tadi kan negatif, positif begitu ya, teman-teman. Maka kita klik yang bulat ini. Oke. Kita isikan. Kita ketikkan apakah negatif, apakah positif untuk link polarity-nya. Nah, di sini kan untuk menentukan dia positif atau negatif, kita lihat variabel ini hubungannya bagaimana. Perusahaan A ya pasti akan meningkatkan produksinya, teman-teman. Oke, jadi kita taruh di sini positif. Oke, taruh positif, edit text dulu, kemudian positif. Oke teman-teman. Nah kemudian kita copy paste saja teman-teman. Jadi link polarity-nya ini ada di setiap causal link ini. Jadi kita copy paste saja. Oke, taruh di sini. Nah kalau ini produksi perusahaan A, ini meningkat, maka perusahaan A meningkat begitu ya teman-teman. Jadi ini positif kita tulisnya. Oke, di sini masih daerah stabil begitu, dimana masih keuntungannya dan produksinya masih stabil begitu ya. Nanti lama kelamaan akan merugi itu sebelah sini teman-teman, karena ada dijumlahin total kegiatan akan berdampak begitu, jadi bisa minus nanti di sebelah sini. Tapi kita kerjakan dulu untuk bagian yang A dulu teman-teman. Oke. Ini kita copy paste lagi. Nah, untuk yang di sini. Nah, ini juga positif teman. Ya, ini positif teman-teman ya. Keuntungan per produksi meningkat untuk perusahaan A begitu teman-teman. Oke.
Kemudian kita beralih ke perusahaan B. Nah, kita di sini. Nah, ini juga positif ya teman ya. Jadi antara di sini dengan sini hampir sama teman-teman. Sama lah intinya ya untuk perusahaan A, karena ini belum perusahaan gitu. Ini kita copy paste aja semuanya biar cepat. Nah, ini harus sini. Nah, sini. Oke. Copy paste lagi, kita taruh di sini. Nah, ini juga positif ya teman-teman. Nah, produksi perusahaan A akan meningkatkan total kegiatan. Begitu ya. Ini juga produksi perusahaan B akan meningkatkan total kegiatan. Nah, ini juga kita taruh di sini. Ini masih positif karena cadangan minyak itu memberikan keuntungan bagi perusahaan A dan perusahaan B. Jadi disebut keuntungan per produksi. Nah, kecuali di sini ini baru negatif teman-teman. Jadi kita copy paste. Oke, kita ganti menjadi negatif. Oke, negatif. Oke. Sudah terbentuk nih. Kita udah buat variabelnya. Kita sudah buat causal link-nya. Kita sudah buat link polarity-nya. Nah, sekarang kita menentukan apakah ini simple positif atau negatif. Nah, kalau positif kita buat, gitu ya. Kita taruh di sini, kita perkecil. Oke, kita edit. Simple buka kurung positif. Oke, baik teman-teman. Oke, di sini kenapa saya membuatnya simple positif? Karena di sini causal link-nya itu link polarity-nya positif teman-teman. Jadi kita buat simple positif. Kemudian kita taruh juga di sini. Ini kan sama aja, mau perusahaan B mau perusahaan A, sama-sama positif di sini ya. Oke. Kita copy paste. Nah, untuk yang negatif, kita taruh sebelah sini teman-teman. Karena di sini negatif, maka kita buat simple negatifnya di sini. Tinggal kita edit, ganti ke negatif gitu ya. Oke, begitu juga dengan di sini teman-teman. Oke, sekarang sudah terbentuk nih teman-teman. Kita bisa membaca ya simple causal loop ini bahwasannya ada cadangan minyak di Kepulauan Natuna, tadi soalnya dibilang gitu ya, cadangan minyak di cadangan minyak di Kepulauan Natuna, di mana negara akan meminta dua perusahaan gitu ya, perusahaan A dan perusahaan B kita sebutnya. Nah, di mana setiap perusahaan ini akan melakukan kegiatan penambangan gitu ya, begitu dengan perusahaan B. Dan kemudian untuk perusahaan ini akan menghasilkan produksi dan begitu timbal balik feedbacknya. Nah, begitu juga dengan perusahaan B teman-teman. Ini kita taruh dulu. Nah, kemudian yang perusahaan B begitu juga. Nah, kegiatan perusahaan B ditambah kegiatan perusahaan A, maka terdapat total kegiatan. Nah, dari total kegiatan ini akan menjadi link polarity-nya menjadi minus teman-teman. Kenapa? Karena total kegiatan itu tentu akan membuat keuntungan per produksi menurun. Kita tahu cadangan minyak itu akan menipis. Cadangan minyak itu kan tidak dapat diperbaharui, dan apabila kedua perusahaan ini menambang, akhirnya kan cadangan minyak ini menipis teman-teman, dan akhirnya minus gitu ya keuntungan per produksi. Ya, kita tahu apa yang terjadi apabila cadangan minyak di bumi itu
menipis atau udah tidak ada gitu. Maka dampaknya kita semua umat manusia akan kesulitan bahan bakar gitu teman-teman. Jadi karena semua kendaraan, semua teknologi hampir membutuhkan minyak untuk bahan bakar ya. Nah tentu ini masuk ke dalam model kesulitan bersama teman-teman ya. Jadi ini dari kasus yang ada, kasus ini masuk ke dalam pemodelan kesulitan bersama teman-teman. Jadi pemodelan itu banyak teman-teman, jadi tergantung dari kasusnya, kemudian kasus ini kita sebutnya apa. Nah kalau kasus yang saya tampilkan ini adalah kasus kesulitan bersama. Ya, seperti saya bilang tadi, cadangan minyak menipis, maka ini kan menyulitkan semua orang, ya semua manusia gitu. Dan akhirnya berdampak ke kita nih. Gitu. Nah ini yang menjadi feedback ya dalam suatu causal loop, dan kita bisa berasumsi dan berhipotesis begini penyebab dan dampaknya seperti ini. Inilah fungsi dari pembuatan diagram causal loop teman-teman. Oke, langsung aja kita ke soalnya. Jadi sudah diketahui persamaan porsi menjadi peroleh persamaan seperti ini. Dari persamaan tersebut didapatkan bahwa yang menjadi tujuan atau level dalam kasus ini adalah keuntungan dari masing-masing perusahaan. Itu ada keuntungan perusahaan A dan ada keuntungan perusahaan B yang nanti kita gambar di sini level yang itu kotak dia. Next, tadi ada juga tujuan kedua adalah keuntungan perusahaan B. Nah, kemudian setelah kita buat tujuannya, lalu kita lihat lagi di sini komponen apa yang dibutuhkan. Ini ada flow, yaitu adalah keuntungan perusahaan sama dengan produksi perusahaan. Terus yang kedua ini ada flow juga untuk keuntungan perusahaan B. Jadi kita bikin flow rate. Nah, setelah itu seperti biasa di rename. Setelah itu kita lihat lagi di sini ada auxiliary, yaitu produksi perusahaan A dengan menggunakan persamaan dengan fungsi if. Kita lihat dulu di sini produksi perusahaan A itu dipengaruhi oleh apa saja? Dipengaruhi oleh keuntungan perusahaan A, dipengaruhi oleh fraksi produksi A, dan oleh keuntungan perusahaan A ya. Jadi sekarang kita gambar fraksi produksi A. Fraksi produksi A itu di sini dia konstan. Jadi kita bikin hal yang ini ya. Di mana fraksi produksi A ini telah diketahui nilainya sebesar 0,005. Jadi kita langsung bisa diskusi 0,005. Oke, maaf tadi ini yang keuntungan perusahaan juga sudah diketahui ya. Ini bisa langsung didefinisikan. Keuntungan perusahaan A10. Apply oke. Ini juga sudah diketahui 20. Apply oke. Selanjutnya, tadi setelah produksi perusahaan A ada produksi perusahaan B. Nah, produksi perusahaan B itu dipengaruhi oleh keuntungan perusahaan B, fraksi produksi B, tambahan produksi B, keuntungan perusahaan B,
Berarti sekarang kita bikin untuk fraksi produksi B. Dia konstan juga. Ini. Nah, fraksi produksi B juga setelah diketahui nih nilainya 0,06, 0,006. Oke. Selanjutnya tadi apalagi yang diketahui pasti tambahan produksi. Tambahan produksi dia adalah tambahan produksi itu auxiliary. Auxiliary berarti yang lingkaran ya. Oke, next. Apalagi sih yang mempengaruhi produksi perusahaan B itu? Keuntungan udah, fraksi udah, tambahan udah, oke udah semua. Lalu ada lagi nih elemen variabel yang diketahui, yaitu ada fraksi tunda. Fraksi tunda di auxiliary, di sini kita bikin. Kemudian ada keuntungan per produksi. Keuntungan per produksi AB itu kita bikin dulu di sini, auxiliary, keuntungan per produksi AB. Kemudian setelah itu keuntungan per produksi AB itu dipengaruhi oleh apa saja? Dipengaruhi oleh cadangan minyak. Kita bikin dulu cadangan minyak. Di mana cadangan minyak itu adalah konstan. Kita bikin di sini cadangan minyak. Cadangan minyak sendiri nilainya telah diketahui nih 100. Lalu kita definisikan di sini 100. Play E. Selanjutnya, apalagi sih yang mempengaruhi keuntungan per produksi AB? Cadangan minyak udah, keuntungan total, terus fraksi tunda produksi perusahaan A. Berarti yang belum adalah keuntungan total. Di mana keuntungan total itu dia auxiliary. Di sini udah nih keuntungan total. Selanjutnya apalagi nih? Tambahan produksi B. Tambahan produksi B udah. Terus cadangan minyak udah, fraksi produksi A udah. Ini fraksi produksi B juga udah. Berarti udah semua kan. Nah setelah delimiter semuanya. Nah kan sudah semua ya variabelnya kita buat. Kemudian langsung saja kita link satu sama lain, kita hubungkan variabel satu dengan variabel yang lain yang saling mempengaruhi. Kita cek dari pertama ini. Produksi perusahaan A dipengaruhi oleh keuntungan perusahaan A, keuntungan perusahaan A, keuntungan perusahaan A mempengaruhi produksi perusahaan A, kemudian fraksi produksi A, kita taruh sini biar lebih dekat juga. Oke, kemudian dipengaruhi oleh udah ya keuntungan perusahaan A dan fraksi produksi A aja. Kemudian produksi perusahaan A. Nah, produksi perusahaan A ini mempengaruhi apa saja? Kita lihat. Produksi perusahaan A itu mempengaruhi keuntungan per produksi AB. Tarik garis. Sekarang kita lihat dulu nih dari keuntungan perusahaan B. Keuntungan perusahaan B dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh produksi perusahaan B. Di mana keuntungan perusahaan B juga mempengaruhi produksi
perusahaan B. Jadi garisnya gini, kita bikin link ke sini. Sesuai persamaan yang ada. Nih, di sini terlihat ya, produksi perusahaan B itu dipengaruhi oleh keuntungan perusahaan B, transaksi produksi B, transaksi produksi B, transaksi produksi B dipengaruhi, maksudnya mempengaruhi produksi perusahaan B. Kemudian tambahan produksi B juga mempengaruhi produksi perusahaan B. Setelah itu, produksi perusahaan B sudah, kita lihat lagi. Bawahnya ini adalah fraksi tunda, di mana fraksi tunda sendiri mempengaruhi keuntungan per produksi AB. Nah, keuntungan per produksi AB itu dipengaruhi apa saja? Kecuali fraksi tunda. Jadi kan fraksi tunda udah nih. Selain itu apa lagi? Selain itu ada keuntungan total. Kita garis keuntungan total. Kita link di sini. Keuntungan total mempengaruhi keuntungan per produksi AB. Kemudian, dilihat lagi. Dipengaruhi oleh apa lagi? Produksi perusahaan A. Dipengaruhi oleh produksi perusahaan A. Tidak. Kemudian dipengaruhi oleh cadangan minyak harus juga. Oke, kita tarik garis lagi, cadangan minyak ini. Nah, sudah. Setelah itu kita lihat lagi keuntungan total. Keuntungan total dipengaruhi oleh keuntungan perusahaan A ditambah dengan keuntungan perusahaan B. Jadi kita link dari keuntungan perusahaan A, kita link lagi dari keuntungan perusahaan B. Jadilah keuntungan total. Setelah kita buat diagram alirnya, yaitu udah kita masukkan variabel-variabelnya, sudah kita hubungkan juga yang saling berhubungan, lalu kita masukkan persamaannya. Dimulai dari produksi perusahaan A yang dipengaruhi oleh fraksi produksi A dan keuntungan perusahaan A. Rumus dari persamaan produksi perusahaan A dilihat dari persamaan power-sim itu adalah menggunakan fungsi if. Jadi double klik aja, langsung klik yang start the function, terus cari if, lalu isi condition, maksudnya isi parameter ini dimulai dari conditionnya. Play, oke. Kemudian masukin rumus fraksi tunda. Setelah kita masukin persamaan pada produksi perusahaan A, lalu kita lihat lagi persamaan untuk fraksi tunda yang mempengaruhi keuntungan per produksi. Di sini di persamaannya itu fraksi tunda itu grab curve time, berarti dia pakai function grab curve. Klik double klik aja, terus start function grab curve. Oke. Jadi kita isi parameternya lagi, masukin semua persamaannya sesuai yang ada ya tadi. Ini udah dimasukin semuanya, klik OK.
apply, oke. Setelah itu masukin untuk persamaan keuntungan per produksi AB, di mana keuntungan per produksi AB itu dipengaruhi oleh produksi perusahaan A, keuntungan total, cadangan minyak, dan fraksi tunda. Setelah itu langsung apply, oke. Muncul kan? Jadi kalau persamaannya sudah sesuai, sudah bisa, simbol-simbol seperti ini akan hilang. Oke, kemudian kita lihat di tambahan produksi B, di mana tambahan produksi B ini mempengaruhi produksi perusahaan B. Nah, tambahan produksi B sendiri ini memiliki persamaan. Kita double klik lagi, kita masukin persamaannya, produksi, tambahan produksi B, tambah. Dia pakai fungsi graph. Oke, function, coba aja. Kemudian tadi kan udah ngerjain fraksi tunda. Sekarang kita lihat lagi nih, auxiliary mana yang dimasukkan. Ini ada tambahan produksi B, di mana dia dipengaruhi oleh keuntungan per produksi AB, dan dia mempengaruhi produksi perusahaan B. Langsung aja double klik, kita terus kita lihat di persamaannya. Hilang kan di sini tandanya. Sekarang kita masukin untuk produksi perusahaan B. Double klik, produksi perusahaan B itu menggunakan function if. Udah kan, selesai semuanya, sudah bisa. Sudah hilang simbol-simbolnya. Sekarang kita buat grafik terhadap waktu. Grafik terhadap waktu. Ini jadi caranya, klik di ujung sini aja, double klik parameternya di search, pilih yang komponen foto, cari yang dia ini adalah level, kita masukin. Tapi level tujuan, keuntungan perusahaan A dan keuntungan perusahaan B, oke. Coba kita reset dulu, simulation reset, kita play. Ini cepat banget ya, kita simulation setting aja. Jadi custom data oke. Reset lagi, play. Jadi seperti ini grafiknya terhadap waktu, antara keuntungan perusahaan A dan keuntungan perusahaan B. Oke, kemudian kita bikin lagi grafik terhadap waktu antara parameter tadi keuntungan per produksi AB dengan produksi perusahaan A dan produksi perusahaan B. Oke. Seperti ini. Oke. Kita play lagi simulation. Sekarang kita lanjutin untuk buat tabel timetable. Di sini dia tabel terhadap waktu. Tunggu aku benerin dulu posisi. Selanjutnya kan kita mau bikin tabel terhadap waktu ya. Caranya tinggal di drag aja variabel mana yang mau dimasukin. Kita mau masukin keuntungan per produksi AB ini,
produksi A produksi B, tambahan produksi B, sama cadangan minyak, dan kita masukkan keuntungan tadi. Dah. Ini udah semua. Ini ada grafiknya sampai ini juga grafiknya. Oke, setelah itu kita set dulu, terus kita play buat lihat semuanya. Nah, berhasil simulasinya jalan. Terlihat dari grafik ini ditunjukkan warna merah ini adalah keuntungan produksi AB, lalu yang warna birunya adalah produksi perusahaan B, dan yang hijau adalah produksi perusahaan A. Dimana kalau di dalam model kesulitan bersama itu setiap pemainnya di sini yaitu adalah perusahaan yang mengeksploitasi cadangan minyak tersebut, mereka menyadari bahwa sebenarnya sumber daya alam tersebut semakin sulit didapatkan, sehingga mereka malah semakin meningkatkan teknologinya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi di awal keuntungan mereka itu besar, tinggi. Namun karena semakin banyak mereka mengambil atau mengeksploitasi sumber daya tersebut, lama-lama kan semakin sedikit sumber daya alamnya, hingga akhirnya nanti keuntungan mereka itu akan turun di titik terendah dan akan mengalami kehancuran karena kan semakin menipisnya sumber daya alam terbatas. Setelah itu kita mau membuat suatu kebijakan, di mana kebijakan ini berfungsi untuk meningkatkan produksi dari perusahaan A sendiri, yaitu dilihat oleh garis merah ini adalah perusahaan A ya, ini adalah perusahaan B yang hijau, ini adalah keuntungan per produksi AB. Kita buat aja langsung kebijakan untuk peningkatan produksi. Filling ke sini, oke. Kita definisikan aja nilainya 5. Lalu jangan lupa juga di produksi perusahaan A ini, karena kan ditambah satu input yaitu kebijakan peningkatan produksi A, jadi di sini juga ditambahkan kebijakan peningkatan produksi A. Oke, setelah dimasukkan rumus untuk produksi perusahaan A yang telah ditambahkan input kebijakan peningkatan produksi, kita langsung aja okein, terus kita reset, kita play simulation-nya. Nah, di sini terlihat bahwa produksi perusahaan A mengalami peningkatan, di mana saat produksi perusahaan A mengalami peningkatan diikuti juga oleh keuntungan per produksi dari kedua perusahaan mengalami peningkatan. Analisis dan perumusan kebijakan. Analisis adalah kegiatan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Kebijakan itu merupakan suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ketika analisis kebijakan itu digabungkan, maka
dapat berarti merupakan pekerjaan intelektual memilah dan mengelompokkan upaya atau tindakan untuk memperoleh pengetahuan tentang cara-cara strategis dalam mempengaruhi sistem mencapai tujuan yang. Demikian hasil diskusi model analisis sistem dinamis kesulitan bersama oleh kelompok 10. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.